Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Berjumpa dengan Ibu Nova ya di minggu ini. Nah, perkenalan dulu deh yuk. Perkenalkan, nama panjang Ibu, Ibu Nova Mira Rizky Wulandari. Panggil saja dengan sebutan Ibu Nova. Selama 1 minggu ini, Ibu Nova akan belajar dengan kelas 3 SD ya, bersama dengan kalian. Dan bersama juga dengan Ibu Yani Mulyani ya, di kelas Ayo, di kelas berapa yuk? 3B ya. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak sekarang Ibu sudah ada di ruangan nih. Nah, bisa dilihat ya ruangan Ibu ada lampunya. Wah, ada lampunya. Terang sekali ya ruangan Ibu ini. Nah, pasti anak-anak penasaran ya. Bu, kok bisa terang? Bu, kok ruangannya bisa ada lampunya? Bu, kenapa ruangan ada lampunya? Nah, oke, jika kalian penasaran, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmunya bisa mudah diterima dan kita bisa memahami pembelajaran dengan baik. Oke sih? Oke lah kalau gitu. Yuk Ibu pimpin doanya ya. Kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk ya anak-anak. Oke, sekarang kita baca kalimat khusyuk dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami dengan baik. Oke. Nah, sekarang yuk penasaran kan kenapa sih Bu kita harus mempelajari tentang listrik? Ada apa sih Bu dengan listrik? Nah, oke ya. Karena pasti Ibu yakin kalian di rumah sudah mempunyai lampu. Pasti di rumah sudah punya handphone, pasti di rumah sudah punya kipas angin. Nah, semuanya itu menggunakan energi listrik ya. Oke, yuk kita pahami yuk. Kenapa sih Bu? Harus diapain sih tuh Bu? Energi listrik itu Bu? Aduh gimana sih Bu? Oke, yuk kita bahas ya anak-anak. Oke, Ibu share dulu ya screen-nya gitu. Jadi biar anak-anak bisa memahaminya sayangnya. Oke. Nah, Ibu tayangkan dulu di sini. Nah, bagaimana anak-anak sudah terlihat? Sudah ya, sekarang Ibu full screen dulu. Oke, nah kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Wah, terus tema 4, penghematan energi. Wah, keren sekali ini. Oke, bersama dengan Ibu Nova Mira Rizky Wulandari dan Ibu Hajah Yani Mulyani SPD. Oke, yuk kita simak yuk. Nah, ternyata anak-anak ada sebuah kisah. Ayo kita baca bersama-sama dulu yuk. Ayo, judulnya Menghemat Energi. Wow, kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Nah, ternyata kesediaan energi ini semakin berkurang ya. Jadi kita ketika ingin membayar listrik, pasti akan semakin mahal harganya seperti itu karena ketersediaannya semakin berkurang. Bahkan manusia itu sudah banyak sekali ya di dunia ini sehingga banyak sekali yang menggunakan energi seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan nih bacanya ya. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Nah, penggunaan energi alternatif apa ya itu? Oke, kita baca dulu sampai selesai ya, baru kita bahas apa sih energi alternatif itu. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Wah, ada beberapa cara ternyata. Cara tersebut dapat kalian lakukan. Misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Wow, ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi
untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan, agar lingkungan tetap sehat. Itu sekali. Yuk kita pelajari yuk. Menghemat energi itu sangat penting ternyata. Yuk. Kan kita udah tahu ya di rumah kita banyak sekali energi yang digunakan. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 ya anak-anak. Oke? Di sini ada sebuah rumah ya, rumah Dayu ya. Ternyata rumah Dayu ini sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Wah, ternyata Dayu ini dan keluarganya sangat rajin sekali ya. Wah, mantap. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Wah, hebat. Ternyata dengan cara kita menanam pohon, lingkungan sekitar kita menjadi bersih ya, dan semakin sejuk. Sehingga kita tidak perlu menggunakan kipas angin lagi, seperti itu ya. Oke, jadi setiap sore itu keluarga Dayu itu selalu menyiram tanaman, dan paginya mereka selalu membersihkan rumah secara bersama-sama ya. Keren ya, sangat kompak sekali. Yuk sekarang kita lihat lagi next-nya ya. Nah, ternyata ada lagi nih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak katanya. Jendela dan lubang di udaranya itu berguna untuk keluar masuknya udara. Wow, selain itu rumah Dayu menjadi terang dan pada pagi hari dan siang hari. Jadi selalu terang rumah Dayu. Wow, keren sekali. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah itu sangat dijaga ya, terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat ya. Nah, gimana sih cara menjaga udara tersebut di dalam rumahnya? Nah, itu udaranya menjadi sehat dan kaya akan oksigen karena Dayu selalu menyiram tanaman, merawat tanaman, karena tanaman itu menghasilkan udara yang sejuk dan oksigen yang sehat untuk pernapasan kita. Seperti itu anak-anak. Ayo kita lanjut lagi membacanya. Ternyata rumah Dayu itu tidak memerlukan pendingin ruangan. Ternyata rumah Dayu sangat irit ya. Jadi tidak boros dalam listrik karena rumah Dayu tidak menggunakan kipas angin ataupun AC. Seperti itu anak-anak. Nah, dengan demikian Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Betul. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Wah, keren sekali ya Dayu dan keluarga. Hebat sekali. Oke, sekarang kita lanjut nih di Ayo Berlatih. Kita bisa jawab bersama-sama ya tentang wacana dari yang tadi kita baca. Ayo kita jawab. Nomor 1, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Nah, ayo kita isi bersama-sama ya. Untuk menghemat energi, mereka itu setiap pagi bekerja sama untuk membersihkan rumah dan lingkungannya. Membuka jendela sehingga sinar matahari itu masuk ya. Sinar matahari masuk. Nah, dan rumah menjadi terang. Selain itu, udara yang sehat juga masuk melalui lubang udara, membuat rumah Dayu jadi sejuk. Menjadi sejuk. Nah ya, jadi hal-hal yang dilakukan Dayu itu setiap pagi bekerja sama membersihkan rumah dan lingkungannya. Terus begitu yang kedua,
buka jendela sehingga sinar matahari masuk, dan rumah menjadi terang. Dan udara yang sehat juga masuk ya, melalui lubang udaranya seperti itu. Jadi rumah Dayu itu sangat udaranya sehat juga, bersih juga. Dan ada lagi, yaitu menyiram tanaman dan menumbuhkan pepohonan yang rindang, membuat suasana sejuk ya, membuat suasana sejuk karena adanya pohon-pohon yang rindang itu membuat suasana menjadi sejuk, dan apalagi selalu terawat oleh Dayu dan keluarganya, sehingga udara yang masuk juga dari hasil tanaman-tanaman tersebut menjadi udara yang sehat. Seperti itu anak-anak. Oke, nah ini jawabannya ya dari yang nomor 1. Yuk sekarang kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu sebutkan manfaat yang diperoleh menghemat energi, yaitu biaya listrik murah ya. Terus yang kedua itu lingkungan sehat. Seperti itu ya. Kenapa biaya listrik murah? Karena dengan tadi seperti rumah Dayu ya, menggunakan udara yang ada dari alam ya, dari lubang udara yang masuk melalui tanaman-tanaman yang sudah rindang, yang sejuk, sehingga tidak perlu menggunakan kipas angin ataupun AC ya, atau pendingin ruangan. Dan juga adanya matahari yang masuk ke rumah Dayu, membuat rumah Dayu tidak perlu menggunakan lampu secara terus-menerus dari pagi sampai sore seperti itu. Jadi lebih hemat ya. Jika Dayu dan keluarga sudah hemat seperti itu, maka biaya listrik yang dikeluarkan juga nol ya, atau lebih murah seperti itu ya. Bahkan bisa berkurang seperti itu ya. Jadi semakin berkurang ataupun tidak menggunakan listrik sama sekali apabila Dayu dan keluarganya memang sangat bisa menjaga listrik tersebut gitu ya. Jadi lebih murah seperti itu ya. Selanjutnya juga lingkungan menjadi sehat ya, karena lingkungannya itu sudah terawat ya dari tanaman-tanaman yang selalu disiram dan dijaga seperti itu. Selanjutnya nomor 3, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Ya, kita jawab. Karena pohon menghasilkan udara yang sejuk ya. Karena pohon yang rindang ya. Pohon yang rindang menghasilkan udara yang sejuk, sehingga rumah tidak perlu menggunakan pendingin ruangan. Seperti itu ya. Karena udara tersebut sudah masuk melalui lubang udaranya atau ventilasi udara, sayang. Oke, sip. Ini jawabannya ya, sudah kita jawab bersama-sama. Oke, sekarang kita next ke slide selanjutnya ya. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini nih kita bisa diskusi ya. Kalau di sini kan diskusi bersama kelompok dan sampaikan hasilnya kepada teman-teman. Nah, ini tidak usah disampaikan ya. Jadi cukup kita bahas saja bersama dengan Ibu Nova. Oke? Nah, kita bahas bersama-sama yuk. Apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Nah, jadi apa yang dapat kita gunakan? Yuk. Jawabannya yang pertama bisa menanam pohon yang rindang. Menanam pohon yang rindang ya. Terus agar udara sehat dapat masuk ke dalam rumah, maka bukalah jendela rumah ya. Terus agar udara sehat dan matahari ya, dan sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah, maka bukalah jendela rumah gitu ya. Yang kedua seperti itu ya. Jadi kita bisa menanam pohon, terus juga agar udara masuk kita bisa membuka ventilasi seperti itu ya. Dan kita juga harus bisa juga berjalan kaki ke sekolah ya, atau kemanapun. Nah, juga kita bisa menggunakan
angkutan umum ya, karena angkutan umum itu kan menggunakan bensin dan bensin itu menggunakan energi juga gitu ya, jadi kita harus menghemat energinya seperti itu apabila kita menggunakan jalan kaki, sehingga yang terpakai adalah diri kita sendiri ya, kita berjalan kaki dengan kaki kita sendiri dan itu tidak memerlukan energi listrik ataupun energi yang lainnya seperti itu ya, karena hanya memerlukan kekuatan dari diri kita sendiri seperti itu ya, dan itu justru malah sehat, melatih diri kita untuk selalu menjaga otot ya, otot kaki kita untuk terus berjalan sehat, apalagi kalau jalan ke sekolah pagi-pagi, wih sangat sehat sekali anak-anak, sip. Oke, sekarang kalau misalnya kita naik angkutan umum gitu juga ya, itu juga bisa menghemat juga ya, menghemat biaya juga, menghemat energi juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu sering-sering membeli bensin untuk kendaraan pribadi kita gitu. Bayangkan jumlah manusia sudah sangat banyak sekali. Apabila satu manusia menggunakan mobil, maka ada berapa banyak mobil yang digunakan. Nah, mobil-mobil itu tentu kan perlu bensin ya. Jika semua diisi oleh bensin, maka bensin kita juga pertama akan habis, juga harga bensin semakin mahal karena banyak yang membutuhkan. Juga bensin menggunakan apa? Ayo, listrik ya dalam penyalurannya ya, seperti itu ya. Di pom-pom bensin itu setiap angka-angka liternya itu juga menggunakan listrik seperti itu ya. Jadi untuk kita bisa menghematnya adalah dengan cara berjalan kaki dan menggunakan angkutan umum saja gitu ya. Kalau kita naik angkot bisa ada 10 orang yang naik, bisa ada 5 orang yang naik seperti itu anak-anak, tanpa menggunakan mobil pribadi atau motor pribadi kita seperti itu ya. Dan bersepeda juga bisa ya menjadi olahraga kita karena bersepeda tidak memerlukan bensin seperti itu dan tidak memerlukan listrik. Nah, jadi sangat ramah lingkungan, bahkan tidak menyebabkan polusi. Kalau kita menggunakan angkutan pribadi yang satu orang misalnya punya mobil satu, dikali banyaknya berapa orang ya, jumlah berapa banyaknya orang yang ada di dunia ini, maka pasti dunia ini akan penuh dengan polusi udara juga, karena dari asap knalpotnya yang banyak debu membuat lingkungan jadi tidak sehat, jadi batu-batu gitu ya. Oke ya, sekarang kita hapus dulu ya ini. Nah, itu jawabannya ya. Sekarang kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada juga nih, ada kisahnya. Jadi sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Nah, Dayu menghemat penggunaan listrik. Jadi Dayu ini bisa menghemat penggunaan listrik ya. Jadi Dayu membuat suatu permainan yang bisa membuat tanpa dimainkannya itu dengan listrik, tanpa dengan batu baterai. Bayangkan kalau Dayu main robot-robotan, pasti robotnya menggunakan baterai. Baterai itu kan menggunakan energi juga. Terus kalau seandainya Dayu bermain dengan handphone juga perlu dicas menggunakan listrik juga. Kalau Dayu main komputer, nah, komputer juga menggunakan listrik juga. Ternyata ada loh energi alternatif, yaitu yang menggunakan udara ya. Nah, menggunakan udara, yaitu contohnya kincir angin ya. Kincir angin adalah mainan dari kertas ya, yang bisa kita manfaatkan agar tidak menggunakan energi listrik ya dalam bermainkannya seperti itu. Nah, di sini ada bahan-bahan yang bisa disiapkan nih. Ternyata Edo dan Beni juga pengen ikutan. Mereka pengen ikutan banget gitu. Jadi di sini ada bahan-bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah kertas lipat warna-warni atau kertas origami. Yang kedua ada lem. Yang ketiga ada sedotan plastik. Yang keempat ada gunting. Yang kelima ada karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil. Yang keenam paku payung berwarna. Yang ketujuh penggaris. Nah, ini bisa ya disiapkan di rumah ya. Ini untuk tugas yang pertama, yaitu membuat kincir angin sayang. Oke, sekarang kita lihat ya langkah-langkahnya. Yuk. Nah, di sini ada langkah-langkahnya nih ya. Bisa dilihat gambarnya. Yang pertama, ini juga ada di halaman 156 ya, di buku siswa anak-anak. Oke. Yang pertama itu, baliklah kertas lipat origami, buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Seperti itu. Yang kedua, gunting ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik 6 cm. Yang ketiga,
tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Yang keempat, tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Oke, kita lihat yuk cara selanjutnya. Nah, yaitu cara yang selanjutnya itu atau yang terakhir yaitu tempelkan kain flanel atau karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Jadi lebih rapih ya. Selanjutnya, kincir angin buatan Benny dan Edo itu jadi deh. Nah, ternyata ketika sudah jadi kincir angin milik Benny itu lebih besar daripada milik Edo. Ternyata kertas yang digunakan Benny juga lebih besar daripada digunakan Edo. Nah, kita bisa melihat ya perbedaan ukurannya kertas Benny yang warna biru dan kertas Edo yang warna pink. Nah, benar-benar lebih besar kertas Edo ya. Ternyata kalau kita perhatikan, kertasnya Benny itu lebih besar daripada kertas Edo. Jadi keliling kertas Benny juga berbeda dari kertas Edo. Akibatnya luas kertas Benny juga berbeda dari kertas Edo. Nah, kalian kan sudah belajar cara menentukan keliling ya. Keliling itu kan nguliling ya, mengelilingi setiap ujung-ujung dari sisi-sisinya ya. Kalau misalnya kalian punya kamar, kalian bisa keliling kamar kalian ya. Kalian puterin aja kamar kalian, itu namanya keliling. Nah, kalau misalnya kita mau melihat luas, kita bisa menggunakan alat ukur yang tidak baku nih. Contohnya dengan korek api. Nah, kalau luas itu kita bisa lihat sisinya ya, sisi yang atasnya sama yang sampingnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita bisa lihat nih contoh ya. Nih, luasnya itu ada di sini ya. Ini ya, dan ini ya. Nah, ini tinggal kita bisa kalikan saja seperti itu ya. Kita bisa kalikan saja panjangnya ada berapa korek api, dan lebarnya ada berapa batang korek api. Jadi untuk kelilingnya itu kita jumlahkan semuanya ya. Mengelilingi semuanya nih. Kalau keliling itu semuanya dikelilingi gitu ya. Kalau keliling tuh benar-benar semuanya muter. Nah, semuanya ini itu namanya keliling ya, semuanya gitu, semua sisi-sisinya namanya keliling. Tapi kalau misalnya kita menghitung luas itu hanya dikalikan saja gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih ada berapa korek api sih yang mengisinya gitu ya. Kita bisa hitung ya di sini ada berapa korek api. Ada 1, ada 2, ada 3 ya, yang di atas ada 3. Oke, yang di samping ada berapa nih? 1, ada 2 ya. Nah, di sini ada 3. Oke. Sini ada 4. Oke. Sini ada 5. Oke ya. Berarti ada 5 nih. Yang sebelah sisi kanan ada 5, yang atasnya ada 3. Berarti kelilingnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3. Karena sudah pasti kalau sisi yang sebelah sini ada 5 nih, yang sebelah sini ada 5, otomatis di sini juga ada 5 ya anak-anak. Apabila yang di atas ada 3, berarti yang di bawah juga ada 3. Jadi rumus kelilingnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3. Seperti itu ya. Atau 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 10 ditambah 6. Jadi ada 16 batang korek api. Seperti itu ya. Ini namanya keliling ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu hapus dulu ya. Kita hapus. Sekarang kita sudah tahu ya keliling seperti itu. Sekarang kita akan menghitung luas. Nah, di sini luasnya. Nah, kalau untuk menghitung luas, kita bisa pakai kubus yang kecil-kecil seperti itu. Kita taruh saja ada berapa kubus-kubus kecil yang bisa menempati sisi yang bagian atasnya. Oke, kita hitung yuk bersama-sama. Ada berapa sih, Bu Nova? Ayo kita hitung. Di sini ada 1 ya, 2. Nah, di sini ada 3. Oke, di sini ada 4. Nah, terus ada mana lagi ya, Bu? Coba kita lihat lagi. Sini 4, di sini 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Di sini keempat. Nah, di sini ada 5. Seperti itu ya. Jadi luasnya itu adalah 5 dikali 4 ya. Seperti itu. Oke? Nah, di sini juga ada tulisannya ya. Jadi sudah ada tulisannya 5 dikali 4. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa menghitung luas-luas gambar berikut ya. Ada berapa aja seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini juga ada luasnya. Di sini juga yang kata gambar kedua ini
Yang gambar kedua ini itu bisa kita lihat ya anak-anak ya. Kita lihat kalau dia itu payo, kalau dia itu. Nah, kita lihat nih. Di sini dia warnanya itu birunya ada berapa? Coba dihitung yang di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Berarti 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 dikali 5 ya, sama dengan 30 seperti itu ya. Jadi ada 30 ya. Ada 30 dari ininya, dari siapa namanya, Cai? Ya, dari si luasnya ini ya. Nah, kita bisa hitung yang paling bawah ya, gambar yang kedua tadi udah 30 ya, 30 persegi satuan. Selanjutnya gambar yang paling bawah, yang atas ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dikali lagi sampingnya, 1, 2, 3, 4. Berarti 5 kali 4. Berarti ada 20 persegi satuan. Nah, ini juga ya, gambar yang di atas. Kita bisa hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, yang atasnya ada 9, Bu. Oke, sisi sebelah kirinya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ada 9 juga, Bu. Berarti, gimana caranya? 9 dikali 9, ada 81 ya. Oke, sekarang kita yang gambar yang kedua nih. Ada berapa, Bu? Coba yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, oke. Bawah sampingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 9 berarti dikali 5, Bu. Berarti ada 45. Seperti itu ya, sayang ya. Oke ya. Lanjut kita next. Jadi kesimpulan pembelajaran pertama pada hari ini yaitu apa? Yuk kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi menghemat energi itu adalah hal yang paling penting seperti itu ya. Karena untuk menjamin ketersediaan energi terus ada. Dan cara yang dapat kita lakukan adalah menghemat penggunaan air, listrik nih yang ada di samping ibu nih, lampu ya. Dan juga kita bisa berjalan kaki saat berpergian, mematikan lampu jika tidak diperlukan. Bahkan energi juga dapat dari alam ya, yaitu dari matahari dan udara. Ingat, berhemat itu sangat penting. Oke, anak-anak. Nah, sip. Gitu ya. Jadi kalau kata ibu mah gitu. Jadi biar kita itu selalu menghemat energi ya. Nah, seperti lampu yang ada di sini nih samping ibu. Oke? Sip. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita lanjut lagi ke pembelajaran yang kedua, sayang. Ayo kita lanjut yuk di pembelajaran kedua ya. Ibu share dulu ya. Nah, oke, kita lanjutkan pembelajaran yang kedua. Nah, sudah terlihat ya saya pembelajaran kedua ini. Ibu share ya, Ibu buka dulu. Oke, pembelajaran kedua. Coba nih, kita lihat nih. Lagi gambarnya lagi ngapain sih? Wah, dia menyalakan dua lampu sekaligus. Lampu yang di atas ada, lampu yang di bawah kakinya pun ada. Menyalakan radio, kipas, televisi, semuanya nyala. Ini termasuk perilaku yang sangat boros. Tidak boleh ditiru ya anak-anak. Oke, sip. Nah, sekarang kita next yuk. Ternyata di sini ada teksnya juga. Ayo kita baca bersama-sama ya. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima, Pancasila. Ayo, siapa yang tahu sila kelima apa? Coba Ibu dengerin. Betul ya. Sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa kita harus merupakan pengamalan dari sila kelima? Karena sila kelima itu adalah harus adil, di mana semua manusia itu harus berhak merasakan adanya energi ya, atau bisa menikmati adanya energi. Apabila kita boros terhadap energi kita, maka yang lainnya kasihan ya, masyarakat yang lainnya tidak akan terbagi gitu ya, untuk merasakan energi listriknya juga, karena biaya listrik akan semakin mahal. Seperti itu, dan mereka pun tidak akan mampu untuk membayar listrik, sehingga mereka tidak akan mendapatkan listrik seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menghemat energi listrik agar bisa bermanfaat untuk orang-orang yang lainnya, seperti itu ya. Jadi listrik kita juga tidak akan mudah habis dan biayanya juga tidak akan mahal, seperti itu. Oke?
Nah, sekarang kita lanjut ya. Contoh bukti pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Nah, jadi kita memang memiliki hak milik untuk menggunakan listrik ya, tapi juga tidak boleh digunakan untuk pemborosan seperti itu. Karena pemborosan itu sangat tidak baik ya, apalagi kita juga harus saling membantu ya. Membantu kepada sesama orang lain seperti itu ya, terutama dalam energi ya, penggunaan energi seperti itu. Nah, apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Nah, ayo kita bahas bersama-sama. Kalau menurut Ibu Nova itu sangat tidak baik ya, atau boros karena dia udah menggunakan lampunya dua, radio juga, televisi juga, lampunya terang sekali dua-duanya seperti itu. Itu sangat tidak baik ya, sayang, jangan ditiru. Oke, jangan ditiru. Nah, selanjutnya, perilaku pada anak gambar itu tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila ya. Tuhan juga memerintahkan untuk apa yo kita bersifat. Nah, bersifat manusia itu tidak akan melakukan pemborosan ya, bersifat merasa cukup atau qanaah. Nah, jadi kita tidak boleh boros ya sayang ya. Oke sih. Oke. Nah, selanjutnya seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Seperti itu ya. Kasihan orang lain ya. Nah, oke. Selanjutnya kita juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup ya. Tadi sudah Ibu bahas ya, kalau yang tinggal di bumi ini ada banyak masyarakatnya, banyak juga tumbuhan dan hewan-hewan seperti itu ya, yang juga mereka memang perlu hidup ya di dunia ini seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menulis ya 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Oke. Nah, di sini kan perilaku pemborosannya mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, harusnya kita bisa memanfaatkan permainan yang menggunakan energi angin ya. Contohnya kincir angin yang sudah dibikin oleh Dayu ya, Benny dan Edo. Selanjutnya bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik itu merupakan sarannya. Nah, contohnya lagi perilaku pemborosan. Nah, kita coba isi bareng-bareng yuk ya. Perilaku pemborosan lainnya itu adalah menyalakan lampu selama 24 jam. Nah, selama 24 jam ya, selama seharian penuh ya, selama 1 hari penuh, dan tidak dimatikan. Saat tidak digunakan. Ini termasuk perilaku yang boros juga ya anak-anak. Jadi tidak boleh dilakukan ya seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi ya, yang kedua itu ibaratnya kita juga bisa menggunakan apa tadi, televisi ya, menyalakan TV ya, dan tidak menyalakan TV dan tidak mematikannya saat sudah tidak diperlukan. Nah, ini juga termasuk kategori pemborosan ya sayang ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga juga bisa kita itu menyalakan radio namun tidak diperlukan ya. Jadi saran perbaikannya yaitu matikan listrik lampu apabila sudah tidak digunakan, matikan TV, televisi ketika sudah tidak digunakan, itu sarannya ya. Selain itu juga kita mematikan radio apabila sudah tidak digunakan. Oke. Nah, jadi kita bisa menggunakan kata-kata berikut ya untuk membuat cerita. Nah, kita selanjutnya akan membuat cerita nih. Nah, untuk membuat ceritanya bisa menggunakan hemat energi, pemborosan lingkungan, kewajiban listrik, energi alternatif ya. Nah, ini bisa kita buat ceritanya ya. Kita next dulu, oke. Nah, jadi di sini itu ada membuat cerita ya.
Nah, di membuat cerita ini itu bisa kita bikin sendiri karangannya, ceritanya ya, bisa menggunakan hemat, energi, pemborosan, lingkungan, kewajiban, listrik, ataupun energi alternatif ya. Nah, ini ceritanya tidak usah dikerjakan, tapi hanya untuk latihan saja. Ibu berikan contoh ya, contohnya lingkungan sehat ya. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang selalu dijaga oleh masyarakatnya. Menanam pohon yang rindang juga akan membuat udara menjadi sejuk, sehingga menghemat energi dan tidak perlu menggunakan pendingin ruangan. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya, energi alternatif itu bisa menggunakan udara. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, pakai kata yang pemborosan. Pemborosan adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena akan apa? Merugikan orang lain seperti itu dengan bersikap tidak peduli dengan orang lain dan tidak sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sisanya juga masih bisa digunakan ya. Ini hanya untuk latihan saja dan bukan tugas, oke? Nah, di sini ada kegiatan berolahraga ya. Nah, ternyata kegiatan olahraga itu juga membutuhkan energi listrik ya, contohnya dalam senam ritmik. Nah, kita bisa melakukan gerakan-gerakannya melompat sambil mengayun tangan ke kiri dan ke kanan. Jadi olahraga ini juga membuat kita sehat ya. Dan juga menggunakan energi listrik ya, seperti itu ya. Jadi menggunakan hitungan, melompat sambil mengayun lengan ke kiri ke kanan, dan juga berdiri tegap sambil memegang bola, letakkan bola di tempat di depan dada dan angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan gitu ya. Terus juga kita juga bisa melakukan gerakan yang selanjutnya ya, yaitu angkat kaki ke sebelah kanan sambil mengayunkan tangan ke sebelah kiri. Lakukan semua irama ya. Nah, seperti itu. Dan juga ada gerakan memutar badan. Jadi berdiri tegap, jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan keempat putar badan menghadap ke belakang. Nah, pada hitungan kelima, jalan di tempat kembali dimulai dengan kaki kiri. Pada hitungan ke-8, putar badan menghadap ke depan sambil melakukan sesuai irama yang dipimpin oleh guru. Nah, jadi contohnya kayak di sini ya digambar ya. Berdiri tegap, habis itu dihitung, jalan di tempat dengan kaki kiri dulu. 1, 2, 3, 4, baru madep ke belakang. Seperti itu ya. Ketika sudah madep ke belakang, maka hitung lagi ya. Dengan kaki kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, balik gitu. Jadi setelah 8 kali balik, 8 kali balik seperti itu ya. Yang pertama 4 kali balik, 4 kali hitungan baru balik ke belakang. Setelah balik ke belakang, 8 kali hitungan baru balik ke depan. Seperti itu ya sayang ya. Nah, ini bisa dilakukan ya gitu. Dan di sini ada cara-caranya juga ya, berdiri tegap sambil memegang bola, letakkan bola ke depan dada, gerakan kaki pertama melompat ke sebelah kiri, gitu ya, dan kaki kiri sambil mengayunkan tangan, dan badan ke kanan, gerak keduanya melompat ke sebelah kanan, angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan ke badan kiri, dan gerakan ketiga melompat ke sebelah kiri, angkat kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Gerakan keempat, putar badan menghadap ke belakang. Nah, lakukan ini secara berulang-ulang seperti itu ya. Nah, gerakan-gerakan yang tadi ini itu baru bisa dilakukan di rumah ya sayang ya. Jadi nanti dikirimkan saja videonya ketika kalian sedang memegang bola ya. Memegang bola dan meletakkan bolanya di depan dada. Selanjutnya itu gerakan pertama lompat dulu ke sebelah kiri. Hap. Nah, habis sudah lompat ke sebelah kiri, mengayunkan tangan ke badan ya dan ke kanan ya. Diayunkan tangan ke badan dan ke kanan. Selanjutnya yang kedua yaitu melompat ke sebelah kanan. Hap. Nah, angkat kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri seperti itu ya. Tangannya ke kiri, hap gitu ya. Nah, jadi tadi habis ke kanan, hap, habis itu ke kiri, hap seperti itu ya. Nah, tangannya juga ikut mengayun ya, hap, hap seperti itu ya. Selanjutnya gerakan ketiga melompat ke sebelah kiri, loncat lagi, hap. Nah, seperti itu ya, angkat kaki kiri ya. Habis loncat, angkat kaki kirinya. Habis itu mengayunkan tangan kanan dan badan ke kanan. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah loncat, hap. Nah, tangannya hap, seperti itu ya. Selanjutnya, kita juga bisa gerakan keempat, yaitu memutar badan menghadap ke belakang gitu ya.
Tadi kan sudah ke kanan, habis itu kita ke kiri ya. Hap, tangannya juga ke sini. Nah, selanjutnya yaitu gerakan keempat, memutar badan menghadap ke belakang. Ke belakang, seperti itu ya sayangnya. Oke, jadi dilakukan aja secara berulang-ulang ya. Gerakan yang khusus yang ini nih sayang ya. Nah, Ibu kasih tanda ya gerakannya. Nah, kita lakukan gerakan yang ada di halaman 167 di buku siswa ya sayang ya. Oke. Nah, di sini kita next. Nah, kesimpulannya, jadi menghemat energi adalah cermin dari sila ke-5. Tadi apa silanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, agar semua dapat menggunakan energi, maka hemat itu sangat penting. Bahkan dalam kegiatan senam, kita juga bisa menggunakan energi listrik, yaitu pada irama musik, ya, yang ada hitungannya tadi. Dan ingat, berhemat itu sangat penting. Oke, jadi tugas keduanya, yaitu adalah melakukan gerakan senam ritmik, ya, seperti tadi ya di halaman buku siswa itu. Oke, dari mulai kalian menghadap tegak ke depan, selanjutnya loncat ke arah kanan ya, dan tangannya mengarah ke kanan. Nah, selanjutnya juga loncat ke arah kiri, hap, dan tangannya juga ke kiri, seperti itu. Selanjutnya juga berbalik badan ke belakang ya, ke belakang, dan hitungan keempat. Nah, habis itu juga kita menghadap lagi ke depan, seperti itu. Jadi mengikuti langkah-langkah yang tadi di buku ya, di buku halaman yang sebelumnya itu, seperti itu. Oke? Nah, ya. Sekarang kita lanjut ke kemana nih? Ayo, ke pembelajaran. Kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga ya. Tadi pembelajaran kedua sudah ada tugasnya yaitu senam ritmik ya. Dengan hitungan tadi ya, ketika kita menghadap ke depan, itu hitungannya 4 kali ya. Jadi 4 kali ke kanan ya, ke kanan. 1, 2, 3, 4. Loncat kanan. Tangannya juga hap gitu ya. Selanjutnya 1, 2, 3, 4. Loncat ke kiri. Hap, tangannya juga ke kiri. Seperti itu. Selanjutnya hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Hap, balik lagi ke depan ya. Lanjut dari depan, kita hitung lagi sampai 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hap, ke belakang. Langsung ke belakang. Seperti itu. Oke sih? Nah, dari belakang balik lagi nanti ke depan loncat. Hap, seperti itu. Oke? Nah, jadi hanya seperti itu saja ya. Mudah kan? Oke lah, sip. Nah, sekarang kita next ke pembelajaran selanjutnya. Ibu share dulu ya PPT-nya. Oke, Ibu share dulu. Nah, di sini ada pembelajaran ketiga. Nah, pembelajaran ketiga itu adalah hari ini Udin dan teman-teman membuat kipas. Nah, kipas ini terbuat dari karton bekas. Udin dan teman-temannya memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Nah, ini juga termasuk energi alternatif ya sayang ya, karena menggunakan udara ya, untuk pendingin ruangan yang menggunakan udara seperti itu ya. Nah, selanjutnya Udin dan teman-teman juga latihan berhemat ya. Jadi berhemat listriknya bisa dengan kertas, dan berhemat listrik artinya menghemat energi ya. Sekarang dapatkah kalian membuat kipas seperti Udin? Buat kipas seperti contoh berikut. Siapkan peralatan berikut. Ada karton bekas untuk cetakan kipas, ada tali rafia atau pita, gunting, lem, stik es krim bekas, batang bambu, atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas, memotong kertas. Nah, itu contoh dari kipasnya ya. Di sini ada cara-cara juga. Yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran sama panjang. Yang nomor 2, lubangi seluruh pinggiran karton. Yang nomor 3, tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan karton. Yang keempat, tempelkan satu karton lainnya dengan cara yang dijahit menggunakan tali rafia atau pita. Nah, jadi kipas buatannya sudah jadi deh. Nah, tapi ini bukan tugas ya. Ini hanya jika kalau kalian ingin membuatnya di rumah, itu bisa ya, bisa dibuat ya. Tapi bukan untuk tugas. Oke, sayang? Sip, ya. Selanjutnya, di sini juga ada Udin dan teman-teman setelah selesai membuat kipas ya dari bahan karton. Dan ternyata luas kipas Udin itu ada persegi satuan, dan luas kipas Edo itu adalah persegi satuannya. Itu bisa kita hitung ya, ada berapa persegi satuan warna merahnya, seperti itu. Yuk, bisa kita hitung ya luasnya punyanya kipas Udin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti ada 22 ya, 22 kotak seperti itu ya. Jadi 22 persegi satuan untuk luas kipas
Udin. Selanjutnya, luas kipas Edo ada berapa yang warna merahnya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, ada 14 ternyata ya. Keren sekali. Nah, coba kita lihat ya di sini. Nah, di sininya bisa kita lihat di sini yang bagian sininya ya, yang bagian sininya itu atasnya udah terhitung ya, semuanya udah terhitung. Nah, jadi nanti kita tinggal isi ya, ada berapa persegi satuannya, seperti itu, oke? Nah, selanjutnya di sini ada persegi satuannya lagi punya Beni. Kita hitung yang warna merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11 persegi satuan. Seperti itu ya. Nah, jadi memang persegi satuan ini itu ada ya dalam bentuk kipasnya seperti itu. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Sama ketika kita mencari luas ya. Kalau mencari luas itu jadi setiap sisi yang ada di atas dan sampingnya itu bisa kita tinggal dikalikan saja ya yang atas dengan yang bawahnya seperti itu. Namun kita juga bisa menjumlahkannya dengan penjumlahan yang berulang ya sayang. Contohnya yang di atasnya ada 3, sampingnya ada 2. Berarti 3 ditambah 3 seperti itu. Jadi sama dengan 6. Sama saja ketika 3 dikali 2 sama dengan 6. Seperti itu ya sayang. Oke, sip. Nah, selanjutnya di sini ada buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo, tetapi bentuknya berbeda. Buat juga ukuran kipas yang sama dengan milik Udin, tapi bentuknya berbeda. Nah, di sini juga ada ya untuk latihan-latihannya. Dan di sini juga ada kata-kata lagi nih. Kita baca bersama-sama yuk. Katanya barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sifat penghemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menjawab pertanyaan berdasarkan gambar nih. Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, ayo kita jawab bersama-sama yuk. Mereka sedang apa? Mereka itu, nomor 1, sedang mengantri air bersih ya, menggunakan dirijen. Selanjutnya, mengapa mereka melakukannya? Nah, untuk menghemat energi. Apabila mereka tidak menampung air dengan dirijen-dirijen kosong ini, mereka harus menyalakan air setiap hari ya, sehingga menggunakan energi listrik dan akan terjadi pemborosan seperti itu. Di mana kejadiannya? Nah, di lingkungan masyarakat seperti itu ya. Di lingkungan RT bisa, di lingkungan RW bisa ya, di lingkungan masyarakat ini ya sayang. Oke, sip. Sekarang kita next. Apa saranmu untuk orang-orang tersebut? Nah, sarannya yaitu adalah mengantri ya. Nah, mengantri dan tetap bersabar karena untuk menjamin keadilan dan semuanya pasti akan dapat seperti itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Nah, caranya kita harus apa biar nggak terjadi antrian? Kita harus menghemat energi ya sayang. Jadi ketika kita menggunakan air, mandi dengan air secukupnya, tidak boros dengan air. Jadi air juga tidak akan habis seperti itu ya. Nanti kita bisa membuat cerita nih sesuai jawabanmu, cerita tentang air yang biasa kamu temukan, cerita tentang cara menghemat air yang dapat kamu lakukan. Nah, ini kita bisa membuat cerita ya, karangannya bebas, terserah anak-anak aja mau bagaimana seperti itu. Jadi tugas ketiganya yaitu membuat cerita ya sayang, membuat cerita sesuai dengan apa yang pernah kalian rasakan tentang air ya yang biasa ditemukan sama anak-anak. Kira-kira airnya bagaimana, menghemat air bagaimana gitu ya. Itu tugas ketiganya ya sayang. Oke, sip. Nah, sekarang di sini kesimpulannya. Menghemat energi listrik salah satunya dengan memanfaatkan barang di sekitar. Kita dapat memanfaatkan dirijen atau ember kosong untuk menampung air bersih agar tidak boros listrik. Dan saat udara panas, kita bisa memanfaatkan kertas bekas untuk membuat kipas ya. Nah, ingat berhemat itu sangat penting. Nah, seperti itu anak-anak kesimpulannya ya. Coba. Nah, jadi anak-anak semua tadi sudah paham ya. Posisi ibu ada di ruangan ini dan lampunya menyala. Nah, ini juga termasuk kategori penggunaan energi ya, gitu ya. Karena tapi ketika kita sudah menggunakannya dengan selesai, maka harus dimatikan. Seperti itu ya sayang ya. Karena bisa energi ini harus bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, baik. Jangan lupa tugas 1-nya, tugas 2, dan tugas 3-nya ya. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran pada hari ini bisa tetap kalian ingat dan kalian pahami dengan baik ya. Yuk kita berdoa sebelum pulangnya sayang.
Yuk, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr. Innal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin, amin, Allahumma amin. Ingat anak-anak, tetap menghemat ya. Hemat itu sangat penting. Oke, dan ingat ini termasuk terkait dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga jangan lupa menjaga kesehatan, tetap semangat dan optimis meskipun pembelajaran daring. Jangan lupa tonton video Ibu sampai habis, oke? Nah, sekian dari Ibu dan ingat pesan Ibu ya, tetap menjaga 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Oke sayang, sekian dari Ibu Nova, kurang lebihnya mohon maaf, besok kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.